Oke guys, balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir dari Isekai. Gua episode kali ini, coffee shop talk kali ini, mohon maaf, muka gua rada-rada suram. Asam juga pak, Asem, udah kayak jeruk tuh. kayak anjing, kayak jeruk nih ya. Kenapa? Karena gua baru aja keluar dari comfort zone gua. Apa maksudnya dengan kalimat gua baru keluar dari comfort zone gua? Jadi gini guys, gue baru dapat tugas dari anak-anak The Lazy Monday, Aldo CS dan kawan-kawan ya, dan khususnya Jordi ya. Katanya, kok lu gak bisa di Isekai cuman ngomongin robot terus, dan cuman ngomongin tokusatsu, dan cuman ngomongin ya hal-hal yang lu suka doang. Lu juga harus nge-grab teman-teman baru, teman-teman muda, karena Isekai itu kan gak sekedar tentang robot ya. Jadi gue disuruh nonton anime zaman now guys, zaman now yang ada di Netflix guys. Salah satu anime yang lagi hits banget di Netflix dan ratingnya bagus di luaran sana adalah Oshinoko. 嘘はとびきりの愛なんだよ。 Jadi itu ceritanya tentang idol umur 16 tahun yang tiba-tiba gak diceritain gimananya. Pokoknya di awal-awal gak diceritain ya guys. Dia hamil, suaminya belum dikasih tahu siapa. Terus habis itu dia punya anak kembar. Nah, plotnya tuh dimulai di situ guys. Nah, setelah nonton, ada beberapa hal yang berhasil, yang menjadi, yang merubah pikiran gua dan merubah sudut pandang gua tentang anime baru. Karena gua pernah coba menonton anime baru tapi gua nggak kena. Contohnya Spy X Family ya, nanti kita bahas tuh ya. Hal pertama yang gua dapat dari Oshinoko ini yang bikin menarik adalah satu, episodenya hanya 3 episode saja. Gue nggak tahu apakah nanti ada season 2 atau tidak, tapi sekarang di Netflix selesai di 3 episode saja. Gua yang rada males nonton kalau episodenya banyak dan keluarnya kadang-kadang seenak-enak jidat, 3 episode itu cukup banget, fresh, gampang diikutin, dan nggak terlalu dragging. Pas lah buat yang kayak gue gini, misalkan ya waktunya nggak sebanyak itu ya kan. Terus jadi menurut gue 3 episode perfect. Durasinya juga bisa dibilang perfect, antara ya kurang lebih sejam ya. Jadi masih bisa dinikmati di sela-sela. Hal kedua yang gua tangkap di anime zaman now ini, khususnya yang judul yang sekarang ini adalah, gua nggak nyangka sih, jujur aja, ceritanya itu sengejelimet itu guys. Gua sebisa mungkin gua nggak mau spoiler ya, takutnya ada teman-teman yang belum nonton terus mau nonton Oshinoko gara-gara video gue ini terus malah jadi kena spoiler. Jadi gue nggak tahu, nggak kayak cerita-cerita anime-anime yang gue tonton zaman dulu, misalkan Mazinger cuman ceritanya Monster of the Week doang gitu, Voltes ceritanya Monster of the Week doang, Doraemon ceritanya Giant of the Week doang, terus apalagi ya, Kamen Rider Monster of the Week doang. Memang Kamen Rider era sekarang itu Heisei dan yang baru ini Reiwa ini memang juga ceritanya udah mulai ngejelimet, tapi maksud gua nggak ngejelimet kayak si Oshinoko ini guys. Jadi buat kalian yang demen drakor, buat yang demen J-dorama tapi pengen berupa anime, menurut gua ini cocok banget dan bagus banget guys, asli. Poin ketiganya nih, ini menurut gua killer banget sih. Anime zaman sekarang itu gambarnya bagus banget guys, asli. Mungkin gua yang kelamaan gak nonton anime zaman now, jadi gua pas nonton Oshinoko itu gua blown away. Khususnya di adegan saat si Ai itu lagi sebagai idol di atas stage. Lampu-lampunya, aransemennya, soundtracknya, transisinya, cara dia ngambil gambarnya, gua nggak tahu itu 3D apa gambar atau apa, gua jujur gua nggak tahu sih, tapi itu bagus banget asli. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak suka ceritanya,
tetap bisa menikmati ilustrasi atau karyanya. Itu keren banget, asli. Gue blown away. Ya apalagi kalau dibandingin sama, ya balik lagi, Mazinger, Poltus. Ya tarikan garisnya kadang-kadang nggak continuity kan. Tapi ini wah, bagus banget sih. Keren banget sih. Sebelum kita ngomong lebih jauh lagi, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, sama nyalain loncengnya ya guys ya. Terus gimana menurut lo? Buat yang udah nonton, tanggapannya dong gimana? Terus buat yang baru nonton gara-gara video ini, kasih tahu juga dong. Oh, ternyata bagus ya, bener ya. Oh, ternyata kurang, gue kurang setuju sama lo apa gini. Sampaikan aja, gak masalah juga. Kalau dari gue sih, berbeda pendapat itu boleh, asal jangan sampai berantem ya guys ya. Emangnya politik guys. Saran ya, sekarang saran dari gue. Buat teman-teman yang bingung mau nonton apa dan punya subscription Netflix, silakan langsung cek Oshinoko ini. Terus kalian juga, teman-teman juga boleh juga kasih tahu ke gue anime zaman now apa yang harus gue tonton sekarang. Upin Ipin. Ya, itu Akira aja nggak mau nonton itu. Akira sama Ryoma aja nggak mau nonton itu, Mak. Oke, Wak. Nggak mau mereka nonton itu. Mereka nontonnya Kukubela. Oh ya, gue minta rekomendasi dari teman-teman juga buat film-film animasi atau anime zaman sekarang yang kira-kira wajib gue tonton. Jangan sebut Shaman King ya, jangan sebut One Piece ya, jangan sebut-sebut yang big names ya, jangan ya. Sekedar gambaran buat kalian, animasi yang terakhir gua nonton secara serius itu adalah Bleach. Ini udah dragging nih, udah gak bener nih. Hidup gue bisa gak selesai-selesai kalau gue ikutin. Dan itu rasanya udah lama banget, ada 10 tahun, 15 tahun lalu. Nah, tapi jangan salah, gue juga coba nonton One Punch Man sama My Hero Academia. Tapi balik lagi, My Hero Academia itu kan panjang ya, sampai sekarang belum selesai. Jadi sekedar gambaran aja buat kalian nih, kenapa kalian harus merekomendasikan ke gua animasi zaman now apa yang harus gua tonton. Karena animasi terakhir yang gue tonton itu, anime terakhir yang gue nonton itu adalah Bleach sama My Hero Academia season 1, terus Attack on Titan berapa episode doang, sama satu lagi Tiger and Bunny. Dan ada beberapa nama lain yang mungkin gue lupa. Tapi kayak Attack on Titan cuma berapa episode, sisanya gue mendingan baca di komik karena lebih enak. Jadi ya gue ketinggalan banget sih guys kalau untuk animasi atau anime zaman now tuh gue ketinggalan banget. Jujur gue ketinggalan banget. Nah makanya dari situ gue perlu banget bantuan teman-teman semua untuk kasih tahu ke gue apa yang harus gue tonton. Gue akan coba realisasikan, gue akan coba nikmatin derita itu. Ya karena gue bilangnya gue tersiksa ya. Seperti tadi gue agak-agak tersiksa di awal. Kok girly banget ya gitu gitu kan, tapi lama-lama ternyata belum lagi adegan-adegan yang lain yang ini sih, itu perlengkapan cerita ini tuh gitu, ternyata oke juga. Jadi kalau gue boleh kasih skor Oshinoko itu dari 1 sampai 10, 1 paling jelek, 10 paling bagus, gue boleh kasih ya, tapi ya ini ya 8,5 lah. Semoga teman-teman yang udah nonton juga setuju. Tapi buat yang belum nonton, cobain deh, nggak ada salahnya. Mantep banget asli kalau dari gua. Jadi gitu aja dulu dari gua. Mereka orangnya terakhir abis menikmati Shiksakubu Roshinoko ya. Peace out. Jangan lupa di like, comment, share, sama subscribe ya.